Baik, sekarang pakar hukum tata negara Irman Putra Sidit. Ya, makasih Pak Karni. Saya kira isu ini ada dua sebenarnya, berkaitan dengan politik pemilihan dan politik kelembagaan. Kira-kira seperti itu saya tarik kesimpulannya. Politik pemilihan tadi Mas Haris sudah cerita, tapi ada juga politik kelembagaan juga yang sedang diantisipasi eskalasi pergerakannya situ. Tapi sebelum sampai ke situ, bahwa yang tadi diceritakan istilah PLT, PJ dan lain sebagainya itu dengan ada presiden yang terjadi sebelumnya, saya yakin tidak pernah ada. Kalau ada formulanya sama, pasti yang salah dulu itu. Pasti dulu itu salah. Itu. Jadi kira-kira ceritanya begini Pak Karni, isu politik kelembagaannya adalah, yang satu adalah ada keinginan yang bacaan saya yang masih seperti api dalam sekam itu menempatkan Polri di bawah Kemendagri. Saya sering mengingatkan ke Pak Sisno sejak dulu, ini keinginan ini nggak pernah mati loh ini, gitu, nggak pernah mati. Tapi kalau saya selalu ditanya dari perspektif konstitusi, nggak bisa. Polri itu alat negara dia. Diberikan otoritas eksklusif oleh konstitusi, tugasnya spesifik. Keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum. Itu spesifik tugasnya. Jadi jangan terpancing-pancing dengan istilah pemerintahan. Walaupun Polri itu dimasukkan dalam rumpun pemerintahan. Nah tadi Irjen Gatot udah terpancing-pancing dengan istilah pemerintahan itu. Nah, kalau Polri udah setuju bahwa dia bagian pemerintahan, ini sudah karpet merah itu untuk masuk dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri seperti itu. Nah, itu hati-hati di situ. Karena institusi Polri sebagai alat negara tidak ditentukan dengan instrumen prerogatif presiden. Tidak bisa ditentukan seperti itu. Institusi Polri bergerak di dua cabang kekuasaan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, dan presiden dan DPR pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Dua institusi ini yang mengendalikan Polri sebagai alat negara. Beda dengan Kementerian Dalam Negeri di situ. Hari ini orang diangkat, besok dicopot, ya bisa aja terserah presiden. Nah, ini yang paling penting yang harus diwaspadai oleh institusi Polri. Nah, isu politik yang kedua adalah tentang dua fungsi ini. Nah, tentang difungsi ini memang juga memiliki sejarah ketatanegaraan sendiri. Mungkin difungsi dalam konsep yang lebih gamblang nanti Prof. Salim Said bisa menjelaskan. Pada bulan September tahun 58 itu disetujui oleh DPR tentang Undang-Undang Dewan Perancang Nasional. Dewan Perancang Nasional ini adalah lembaga negara yang ketuanya setingkat menteri dan bertanggung jawab kepada Dewan Menteri ketika itu. Dan itu Dewan Perancang Nasional ini adalah yang merancang pembangunan nasional di masa datang. Itu tahun 58 di sekitar bulan September disetujui undang-undangnya. Tapi yang pasti sebelum di situ ada pembahasan pergolakan siapa yang duduk di Dewan Perancang Nasional ini. Gitu. Jadi yang merancang pembangunan kita di masa datang, Republika dan seterusnya ini Dewan Perancang Nasional. Disinilah kemudian anggota-anggotanya dibagi dengan berbagai golongan. Siapa yang menduduki jabatan di dalam di situ? Ada sarjana ekonomi, teknik dan lain sebagainya. Kemudian ada golongan yang disebut secara jelas pejabat sipil dan militer di situ. Nah, pejabat sipil dan militer ini adalah anggota yang harus ada dalam Dewan Perancang Nasional. Jadi jelas dikotomikan di situ sipil dan militer di situ. Nah kemudian kalau saya baca-baca bukunya Prof. Salim Said itu tentang beliau selalu bicara tentang difungsi itu. Kalau tidak salah Ahana Sution itu kemudian berpidato di bulan November tahun 58 kalau tidak salah di ulang tahun AMN kalau tidak salah. Di Natalis pertama itu tentang difungsi di situ. Tentang jalan tengah. Yang kemudian itulah yang kemudian menjadi embrio mungkin istilah itu. Tapi bayangan saya pergulatan di Dewan Perancang Nasional pejabat sipil dan militer ini ada hubungannya dengan pidato itu di balik itu. Ada hubungannya karena ini tahun yang sama, peristiwa yang sama, beda berapa bulan kemudian. Nah, kemudian istilah difungsi ini memang tidak saya ingat-ingat tidak pernah disebut secara tegas, tetapi ada istilah tentang
ABRI dalam Undang-Undang tahun 82 kalau tidak salah tentang pertahanan ya, Undang-Undang tentang pertahanan, bahwa ABRI itu selain memiliki kekuatan pertahanan juga sebagai kekuatan sosial. Nah, kekuatan sosialnya apa ABRI ini? ABRI itu ketika itu ada TNI, ada Polri di situ, Angkatan Darat, Laut dan Udara di situ. Kekuatan sosial itu apa? Adalah dia bisa terlibat untuk kita sama-sama buat keputusan negara ini. Kita terlibat untuk sama-sama membuat keputusan, mengatur, menentukan pemerintahan ini. Itu disebut jelas dalam Undang-Undang Pertahanan, yang kemudian dalam Undang-Undang Prajurit Angkatan Bersenjata diulang lagi secara tegas di situ. Bahwa ABRI selain kekuatan pertahanan dan keamanan juga memiliki kekuatan sosial dan politik. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar legalitas yang kemudian istilah dui fungsi itu berjalan terus. Ini yang kemudian menjadi dasar, yang kemudian adalah belakangan disadari ini distortif dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi negara kita. ABRI terlalu jauh masuk, nanti Prof. Salim cerita di situ, terlalu jauh masuk dalam struktur pemerintahan, dalam struktur ekonomi juga masuk. Akhirnya kita bilang, nggak bisa begini lagi. Reformasi 98 kita bilang, nggak bisa begini lagi. Jangan lagi kekuatan politik merayu-rayu ABRI ini untuk masuk bergabung dalam politik, untuk kemudian saling berbagi semuanya. Pokoknya Angkatan Bersenjata, kita ubah strukturnya, ada tentara nasional profesional, ada kepolisian profesional, kita ciptakan dia dalam konstitusi langsung kelahirannya. Dulu tidak ada ini Pak Salim, di Undang-Undang Dasar, itu tentang kepolisian. Yang ada adalah pembelaan negara, yang disebut juga hanya Angkatan Darat, Laut, dan Udara di situ. Tapi kemudian kita sepakat bahwa kita harus memberikan kedudukan yang eksklusif kepada dua institusi yang penting bagi prasyarat jalannya pemerintahan, yaitu ada institusi pertahanan yang menjaga kedaulatan negara diserahkan kepada tentara, kemudian ada institusi yang menjamin keamanan ketertiban kita, karena prasyarat pemerintahan itu harus ada jaminan keamanan dan ketertiban. Gak bisa itu pemerintahan, presiden, lurah, jalan itu kalau tidak ada jaminan keamanan ketertiban. Makanya siapapun presiden yang terpilih, maka langsung diserahkan, udah percaya diri aja, ada di tangan kanan, di tangan kirimu ada dua instrumen, Kapolri dan Panglima TNI yang siap mengawal pertahanan, siap mengawal keamanan. Nah, kira-kira seperti itu Pak Karni. Nah, inilah yang kemudian ditegaskan lagi, karena dia profesional ini alat negara, jangan dia dilibatkan dalam jabatan-jabatan sipil. Ini profesional, pikirkan semuanya apa kebutuhannya, bahasanya sebenarnya buat ini TNI dan Polri nyaman di situ. Itu saya nggak tahu apa itu sudah terjadi atau tidak. Buat TNI dan Polri nyaman sebagai Polri, nyaman sebagai tentara di situ. Jangan libatkan dia di jabatan-jabatan di luar dari TNI Polri itu. Tapi kemudian kita sadari juga, nggak mungkin kita tidak libatkan TNI dan Polri. Pasti kita, karena ada fungsi-fungsi negara yang sumber dayanya hanya kita dapat di TNI dan Polri itu, yang gampang kita dapat. Misalnya, suatu saat kita mau bikin badan SAR nasional, gitu. Ini sudah ada ahlinya di dalam di sini. Ngapain kita cari lagi, didik lagi? Udahlah, ambil aja TNI dan Polri di situ. Suatu saat kita mau dirikan lembaga-lembaga khusus di bidang penyidikan, korupsi, narkotik, dan lain sebagainya. Ngapain jauh-jauh? Kita ambil aja langsung. Kita ambil karena kompetensinya. Gitu. Bukan karena kekuatan sosial politik tadi, Pak Karni, yang difungsi itu, bukan. Tapi karena kompetensinya di situ. Jadi diambil itu, jabatan-jabatan itu. Kenapa kemudian dalam Undang-Undang TNI yang juga Undang-Undang Polri yang dibacakan tadi Pak Sumarsono dan Irjen Gatot itu ada pengecualian? Karena kompetensinya di situ. Gitu. Kalau bukan karena kompetensinya, dia harus pensiun. Tapi kalau karena kompetensinya, detak jantung dia sebagai prajurit aktif itu masih tek, tek, tek. Makanya di bidang Kementerian Koordinator Politik Keamanan banyak itu prajurit TNI, Polri aktif di situ. Karena kompetensinya kita butuhkan di situ. Karena dibutuhkan di situ. Di Kementerian Pertahanan banyak tuh masih aktif dia di situ. Karena kompeten di Basarnas, di BNN, di OJK, yang tadi disebut Irjen Arif di situ, di OJK, di mana lagi PPATK, itu karena kompetensinya di situ. Bukan karena kekuatan sosial politik dalam istilah dui fungsi itu, bukan karena itu. Nah,
Makanya kemudian adalah undang-undang ASN itu memang memberikan ruang. Yang tadi dibaca tidak ada bertentangan. Memang tidak ada yang bertentangan. Kalau dia diangkat karena kompetensinya. Makanya kemudian undang-undang ASN itu memberikan ruang bagi TNI Polri aktif untuk menduduki jabatan-jabatan dalam ASN karena kompetensinya. Bukan karena kekuatan sosial politik dari TNI seperti masa lalu itu. Karena kompetensinya itulah yang kemudian duduklah dia menjadi staf ahli, duduklah dia menjadi irjen, dia adalah Kemenhan dan lain sebagainya. Jabatan-jabatan yang diduduki ini ada yang digolongkan setara, ada yang digolongkan sebagai jabatan pimpinan tinggi madya. Jabatan inilah yang kemudian bisa diambil untuk menduduki jabatan istilah dalam pasal 210 atau 2 berapa itu dalam undang-undang pilkada. Bahwa yang bisa menduduki jabatan penjabat gubernur itu dalam hal keadaan kosong sementara atau kosong atau apa istilahnya di situ adalah pimpinan tinggi madya. Pimpinan tinggi madya apa? Itu adalah jabatan dalam ASN. Salah satu dari jabatan dalam ASN adalah jabatan tertentu yang diisi oleh TNI Polri. Tapi tidak bisa langsung dari Mabes Polri ambil. Pak Irjen Arief langsung diambil, tek, masuk jadi, nggak bisa begitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kalau dia langsung diambil, apa di sini kebutuhannya di sini? Gitu. Di dalam gubernur di sini. Kebutuhan keamanan enggak. Undang-undang dasar yang tadi saya ceritakan. Pokoknya siapapun penyelenggara pemerintahan udah tenang aja, kita sudah siapkan institusi Polri, ada Polda, ada Polsek untuk menjaga keamanan dan ketertiban di situ. Itu yang harus menjalankan fungsinya. Bahkan dalam situasi keadaan kemudian institusi Polri kewalahan, terjadi konflik di situ, konflik sosial, tidak bisa ngapa-ngapain di situ, Polri kewalahan, terjadi konflik sosial, maka kepala daerah itu mengambil alih tanggung jawab itu. Dia tetapkan status keadaan konflik, ya kan? Di Undang-Undang Penanganan Konflik ditetapkan, dia tanggung jawab di situ. Bisa meminta, Pak Presiden tolong TNI libatkan, di BKO-kan ke Polri. Tidak bisa langsung TNI, karena TNI ini fungsinya di pertahanan saja, di bawah kendali polisi nih, di situ. Dia yang menentukan, kepala daerah itu semua yang menentukan, sipil semua yang menentukan di situ sebagai kepala daerah. Jadi argumentasi tentang keamanan dan ketertiban itu tidak bisa dicampur adukkan. Konstitusi sudah memikirkan itu jauh-jauh hari sebelumnya untuk menciptakan institusi TNI, institusi Polri secara profesional. Tapi dari isu ini menjadi menarik juga ya, menarik juga bahwa ini bacaan saya ya. Biasanya kalau isu itu belum diputuskan kemudian dilempar, biasanya adalah ada kepentingan politik yang belum ketemu di tubuh pemerintahan soal isu itu. Sehingga kemudian udahlah kita berkomunikasi aja sama Pak Fadlizon dan kawan-kawan, kita lempar wacana ini. Apa itu yang terjadi diperdebatkan di ruang publik sana di situ. Tapi kalau misalnya ternyata kepentingannya kompak, udah keluar putusan itu kayak Perpu Ormas itu, udah nanti keluar aja, nanti silahkan mau bawa ke pengadilan. Bisa begitu juga itu di baliknya. Tapi ya menurut saya sih ini positif untuk kemudian kita terlibat sama-sama memikirkan, membantu pemerintah untuk memikirkan. Mungkin pemerintah kewalahan juga berpikir yang mana yang benar, ini udah lempar aja dulu untuk kita perdebatkan. Mungkin itulah yang terjadi sehingga sekarang Kemenko Polkam ambil alih itu, Pak Karni. Saya kira gitu, Pak Karni. Baik, jelas dan clear. Apa sebetulnya tujuan dari konstitusi kita. Dan bukan tersirat, tapi juga tersurat atau jelas dari Irman Putra Sidit bahwa ini di luar kompetensi dari TNI dan Polri. Kita rehat sejenak.